Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuki segmen Kreatif dan kembali bergabung Prisa Sambodatu di segmen kali ini ya. Ini menarik bahasan kita hari ini soal konsumsi air secara berkelanjutan lewat startup. Nah, untuk Ya. itu sudah tersambung bersama dengan narasumber kita yang cantik, ada Mbak Lionda Huwaidi, CEO dan juga co-founder Water Hub. Selamat pagi Mbak Lionda, apa kabar? Pagi, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita kenalan dulu ya. Water Hub ini apa sih? Ya, jadi sebenarnya Water Hub adalah refill station air minum, di mana kita ingin nge-re-engineer cara kita mendistribusikan air minum di Indonesia. Oke, artinya Water Hub sendiri menyediakan refill station atau tempat-tempat untuk merefill air minum, kurang lebih kayak gitu ya? Betul, Oke, betul. kalau saya bawa tumbler, bawa tempat minum, airnya habis, tinggal ke titik yang disediakan oleh Water Hub, terus saya bisa mengisi ulang airnya. Oke, Ya, betul. gratis? Enggak, tapi Enggak, kita bisa oke. lebih hemat 7 kali lipat dibanding beli air minum biasa. Lebih hemat berapa kali lipat, sorry? 7 kali lipat, 7 kali minimal. lipat, kenapa? Betul. Karena cara kita mendistribusikan itu lebih efektif dan efisien dengan menggunakan refill station. Jadi kita nggak perlu ada warehousing, operator, even logistik pun kita nggak perlu. Sehingga akhirnya kita kan cut cost kan dari sisi company-nya. Nah, dari situ kita bisa memberikan air minum lebih hemat bagi masyarakat. Sejauh Oke. ini sudah bisa dijumpai di titik-titik di mana saja? Apakah di Jakarta saja atau seperti apa? Ya, untuk saat ini masih di Jakarta sih, tapi kita ingin ekspansi juga ke kota-kota lain. Dan di Jakarta pun kita juga kemarin baru pasang di beberapa titik seperti sekolahan, kampus, dan juga pasar Tanah Abang. Tapi kedepannya kita mempasang di tempat-tempat transportasi publik lebih ke arah tempat-tempat yang terjangkau secara publik juga gitu. Bisa lebih ini juga ya Wiki ya, mengurangi penggunaan plastik karena Betul. kan bisa Betul. bawa tempat sendiri. Tapi tadi melanjutkan apa yang Wiki tanyakan soal harganya begitu ya, kalau dibilang ya bisa 7 kali lebih murah, minimal penghitungannya tuh seperti apa? Misalnya saya butuh berapa mili gitu, harganya berapa? Ya. Ya, jadi untuk kita ada 3 paket yang berbeda, bisa dipilih dari app-nya. Jadi kita tuh konsepnya kayak kuota gitu kan. Jadi misalnya Rp5.000 dapat 5 liter. Nah, nanti penggunaannya terserah dari konsumen. Ketika keluar airnya itu bakal mereduksi kuota yang ada di app-nya gitu. Gimana caranya supaya kemudian pengguna sendiri bisa menggunakan kuota-kuota itu? Ada barcode yang di-scan kah di tempat refillnya atau gimana, Mbak Linda? Yap, semuanya itu sekarang masih ada dalam app-nya, jadi nanti bisa pakai virtual account atau e-wallet yang ada di app itu. Cuman kedepannya kita juga mengintegrasi ke kartu payment yang biasa di-tap di transportasi publik ataupun tol seperti itu. Oke. Ya, soal Kemudian? hal lain ini kayaknya Prisa juga pengen tanyain. Saya bisa membaca apa yang ada di kepala Prisa nih, pemirsa tuh? ya. Airnya dari mana? Bersih atau enggak? Bersih dong tentunya. Jadi kita sebenarnya langsung ngambil dari lokasi. Jadi sumber air yang ada di lokasi tersebut, either itu air pump atau air apapun, dan kita bisa langsung ngeproses di dalam mesin. Yang tentunya juga kita menggunakan teknologi yang advance sehingga air yang keluar pun air sehat dan bersih. Yang mana juga kita selalu monitor secara real time karena ada sistem yang Oh, terhubung oke. ke dashboard ya. Airnya bisa diambil dari misalnya sumber mata air ataupun saat ini lebih dari pump gitu ya? Iya. Oke, nanti diproses di mesin yang dimiliki oleh Water Hub ini sendiri. Betul. Baik, Oke. Uji klinis dan lain sebagainya untuk air yang didistribusikan itu gimana tuh? kayaknya yang Sudah lebih dilakukan? suka bersih sekarang ini kayaknya Wiki gitu ya. Gimana tuh, Mbak? Iya, jadi kita selalu tes dulu sebelum kita pasang mesinnya. Jadi kita tes airnya yang ada di situ. Ketika kita udah olah pun juga kita tes, dan setiap minggunya juga kita ada daily maintenance. Jadi selalu kita pastikan airnya itu sehat dan pasti teruji juga gitu. Oh, dijamin bersih, higienis begitu ya. Betul. Nah, saya penasaran nih, idenya itu datang dari mana gitu? Apakah pernah melihat di negara lain atau seperti apa? Ya, sebenarnya kita ngelihat dari 2 masalah terbesar sih yang ada saat ini kan, di mana sekarang Indonesia kontributor sampah plastik terbesar, salah satu terbesar, dan juga kita ranking as one of the worst countries when it comes to water, sanitation, dan hygiene kan. Nah, di situ kita ngeliat gimana nih cara kita menyelesaikan masalah tersebut, dan hadirlah Water Hub, karena kita ngerasa kita sebenarnya bisa menyelesaikan ini masalah-masalah yang tadi dengan solusi yang simple, karena kita harus nge-re-engineer cara supply chain air minum
yang ada di Indonesia gitu. Oke, kalau kita beri air kemasan dalam botol dan lain sebagainya, kita akan menghasilkan sampah yang banyak begitu. Tapi kalau dilihat dari pola konsumsi masyarakat terkait dengan air sendiri, menurut Anda sudah sustainable nggak sih? Sehingga kemudian betul-betul peran water hub ini memang diperlukan gitu. Yap. Sebenarnya untuk saat ini kan kita kalau ingin minum air minum hanya bisa mengakses dengan membeli AMDK kan. Dan dari sisi masyarakat pun pasti ketika mereka keluar harus beli air minum karena ya pasti mereka harus minum dan emang kondisi Jakarta yang panas juga. Nah, dengan adanya water hub mereka bisa berhemat 7 kali lipat, di mana masyarakat pun juga senang dengan adanya berhemat ini karena kan mereka juga price sensitive. Dengan cara ini pun mereka tanpa disadari membantu planet kita juga dengan mengurangi sampah plastik. Oke, ada pertanyaan gitu ya terkait dengan berapa banyak sih air yang bisa kita peroleh sekali dari water hub ini. Sebenarnya dilakukan pembelian melalui websitenya begitu ya, nanti misalnya atau aplikasinya. Misalnya sudah 10, misalnya kita beli 10 liter begitu ya Mbak Lionda, kemudian nanti boleh dicicil menggunakan mekanisme barcode atau semacamnya untuk bisa mengambil airnya berapa banyak, seperti itu ya? Ya, betul. Sekali ngisi berapa banyak maksimal? Unlimited, jadi nggak ada maksimal. Selama kuotanya masih ada ya? Betul. Jadi bisa bawa galon? Iya. Bisa? Bawa galon. Ya secara technically bisa lah ya, tapi kayaknya nggak mungkin. Tapi yang angkatnya gimana? Kecuali kayak Kizia 7 sering nge-gym dan juga udah, angkat. kamu yang bawa, aku yang ngisi galonnya. Oke, kita jeda sejenak ya Mbak Lionda ya. Masih ada pertanyaan lainnya yang ini kita akan tanyakan usai jeda berikut ini. Dan bersama sama kami akan segera kembali. Oke, kita masih berbincang bersama dengan CEO dan juga co-founder dari Water Hub. Tadi kita sudah membahas begitu ya, kalau ini lebih murah harganya adalah 5 liter 5.000, berarti 1 liternya Rp1.000, jauh lebih murah dari air kemasan mineral gitu ya. Ini pertanyaan yang silly sih, tapi tadi kan sudah dipastikan memang dari airnya sendiri sudah teruji klinis dan lain sebagainya, sudah higienis dan lain-lain gitu ya. Terus di lokasi refillnya sendiri kan itu di tempat umum gitu ya, misalnya dari pipanya kan dan lain sebagainya, ini rawan dipegang orang. Nah itu caranya gimana supaya tetap air yang nanti nyampe ke tumbler saya betul-betul higienis dan juga aman dan bersih gitu, Mbak Lionda? Ya, jadi kalau untuk perpipaan sih kita bikin gimana caranya nggak terlihat sama si customer. Jadi dia lebih ke ketutup gitu ya. Jadi menghindari dipegang-pegang dan lain hal. Sudah ada mekanismenya tersendiri lah begitu ya caranya agar itu tuh tetap dijaga higienisnya. Tadi sudah ada di beberapa titik, kita ingin tahu dong modalnya seperti apa. Kemudian dengan harga sekian apakah bisa menutupi biaya operasional dan keuntungannya, profitnya itu dari mana? Karena kan bisnis ya pengennya tetap profit juga kan. Benar. Sebenarnya secara OPEX kita jauh lebih hemat ya, karena kita nggak perlu ada logistik, operator, warehouse yang sebenarnya itu adding up to harga air yang meningkat. Nah, dengan kita tidak adanya logistik pun, kita juga bisa menjadikan harga air ini rata, even se-Indonesia. Karena kan saat ini kita kalau mendistribusikan AMDK itu mesti ada logistik. Jadi harga air di kota A sama di kota B bisa berbeda hanya karena logistiknya itu. Nah, karena kita ngilangin itu semua, otomatis kita modalnya cuma air sama listrik aja kan, dan internet lah. Jadi ya pasti lebih hemat, dan dari kita pun juga marginnya juga lumayan. Tanpa ada sampah plastik dan lain halnya juga. Satu hal ya, saya penasaran Wiki, kalau misalnya satu titik, misalnya tadi ada titik di Tanah Abang, karena itu yang paling dekat dengan studio kita ya, itu bisa menampung berapa mili air? Ya, untuk sehari sih memang satu mesin bisa 1.500 liter untuk 1.500 liter. Ya, jadi dia sebenarnya bisa lebih, cuman nanti artinya dari mesin kita akan lebih bekerja lebih keras aja dan maintenance jadi lebih cepat tanpa mengurangi kualitas airnya. Jadi kitanya aja yang lebih cepat ganti filter. Ada nggak sih kajian singkat lah ya yang kemudian betul-betul meng-highlight peran dari Water Hub sendiri mengenai tata kelola air yang lebih sustainable gitu. Artinya dengan adanya Water Hub ini berapa possibility dari kemasan plastik yang bisa hilang dan lain sebagainya. Ini biasanya adalah data-data yang di-present ke venture capital ya kalau mau dapat pendanaan ya. Tapi boleh dibocorin sedikit findings-nya seperti apa? Ya. Untuk saat ini dengan our recent
pemasangan mesin ya dalam 1 bulan. Satu mesin itu bisa mengurangi 6.000 botol plastik at least. Oke. Dan juga equivalent to 1.200 carbon dioxide emission, 1.200 kilogram carbon dioxide emission. Karena kita nggak perlu ada logistik, nggak perlu ada produksi si botolnya juga kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dan juga dari sisi masyarakat berhemat 7 kali lipat. Baik, oke. udah meraih pendanaan dan kira-kira ada target titik-titik lainnya lagi yang akan diperluas? Mungkin Ya. ke perkantoran? Ya, sebelumnya kita udah ada pendanaan karena kita kan udah pasang juga di beberapa titik, tapi kita sekarang lagi fundraising juga untuk bisa pasang jauh lebih banyak lagi karena kita targetnya mau pasang 100 mesin lagi ke Oke, depan. yang jelas ini adalah sebagai peran nyata begitu dari perusahaan rintisan untuk meningkatkan capaian dari SDGs begitu ya, akses ataupun inklusivitas terhadap air bersih. Karena kalau ngomongin soal harganya ya bisa dibilang murah lah, Rp5.000 5 liter. Mbak Lionda, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Water Hub. Semoga ini kemudian dapat terus menginspirasi teman-teman di ekosistem gitu untuk menghasilkan produk-produk inovasi yang dapat memberikan kontribusi luar biasa terhadap pelestarian alam gitu ya. Terima kasih. Sukses untuk Terima Anda. kasih. Sampai Selamat jumpa. pagi Mbak Lionda, sampai berjumpa kembali. Ya. Oke, itu dia perbincangan kita di segmen Creative kali ini pemirsa. Dan sebelum kami akhiri, kami tampilkan kembali update dari Bursa Efek Indonesia mengenai data-data perdagangan pada sesi pertama sejauh ini. Ya, ada IHSG yang sejauh ini bergerak melemah, kemudian Jakarta Semiconductor Index menguat, sementara LQ45 bergerak melemah dengan level pergerakan dapat Anda saksikan di layar televisi. Oke, tadi sempat menguat di sesi awal begitu ya, sekarang sudah berbalik arah. Kita lihat untuk saham-saham yang menjadi top gainers, ada Adaro masih kukuh dengan penguatan dan saat ini menguat sekitar 3,47%. Kemudian ada Sage menguat 11,7%, ITMG 0,94%, Bumi 3,82%. Top losers pemirsa. Ya, pergerakan dan level terakhir dapat Anda saksikan di layar televisi, kemudian ke sektoral. Ya, ada energi dan transportasi memimpin penguatan serta keuangan dan juga barang baku melemah. Itu dia pemirsa sekilas mengenai update dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sambodatu. See you in the morning.